Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku dimanapun anda berada. Sekarang penjelajah 75 hadir lagi di posisi di depan kamera ini, mau menjelaskan ini masalah harga lagi ya, karena ada pertanyaan ini masuk yang kemarin. Katanya dia jual sarangnya 7 juta karena dia baru panen perdana. Jadi oke lah saudaraku ya. Sebelum saya lanjut kontenku ini, tolong ditonton sampai habis full supaya ada bisa yang kita petik di dalamnya, bermanfaat buat saudaraku dimanapun anda berada, mulai Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali ya. Dan mudah-mudahan sehat semua ya saudaraku ya. Oke lah. Jadi sebelum saya lanjut lebih jauh dari ini saudaraku, saya paparkan ini. Saya mau menjawab yang pertanyaan teman-teman yang di bawah kolom komentar ya. Begini saudaraku ya, harga sekarang yang dijual itu sarangnya itu dijualnya di mana ya, dijualnya di mana dan gimana kondisi sarangnya sampai harganya bisa mencapai harga 7 juta. Itu kualitas sarang bagaimana ya. Jadi saya balas kemarin itu melalui dengan lisan saya di tulisan saya bilang kalau patahan itu harganya 7.500.000, tapi katanya dia jualkan itu 7 juta saudaraku. Jadi harganya sarannya itu 7 juta per 1 kilo. Apakah dia belum tahu harga kasihan juga? Enggak apa-apa. Jadi saudaraku yang punya saran, tolong dengar informasi ya, karena harga itu kan berbeda-beda juga. Namun beda sedikit atau kurang sedikit atau sekali yang naik sedikit kan tidak jadi masalah, karena biasanya tiap-tiap daerah itu saudaraku itu kan beda-beda harga biasa, hanya perbedaan sedikit. Kan saya sudah berulang-ulang katakan kalau harga sarang walek, harga sarang burung walek itu se-Indonesia itu sama. Hanya kalau di lapangan, di lokasi biasa itu perbedaan kan beda-beda biasa. Biasa beda-beda sedikit dari dari petani pengepul ya, pengepul ke petani walek ya, begitu maksud saya saudaraku ya. Jadi saya ini bikin konten di sini saudaraku di daerah lokasi ini karena kebetulan saya juga mau start ini, mau berangkat beli saran. Jadi saya bikin konten dulu, saya paparkan ini karena ada pertanyaan yang kemarin, jadi saya kupas lagi ya masalah harga ya. Jadi itu saudaraku, itu harga tergantung dari kualitas dan komposisi barangnya ya. Tergantung dari kualitas dan komposisi barang, baru kita bisa tebak harga. Umpamanya putih ya, kalau sarang putih itu baik mangko super, plontos atau patahan atau sarang bulu berat atau bulu ringan, sudut putih atau sudut krem, bakpao, kakian, serbuan, itu semua tergantung dari kualitasnya barangnya ya. Itu karena banyak tingkatan itu harga saudaraku ya. Jadi bisa jadi umpamanya diambilkan itu 7 juta itu yang teman-teman yang pembeli saran di lokasi atau di lapangan, biasa jadi apakah dia banyak bulu ya. Bisa jadi dia banyak bulu, namun tidak banyak bulu lagi, tapi mungkin dia warna sampai harganya diambilkan 7 juta ya kalau terlalu parah warnanya ya. Jadi itu tidak bisa juga disalahkan pembeli saudaraku ya. Begitu juga petani. Jadi tidak ada boleh menyalahkan satu sama lain teman-teman. Yang penting ada kecocokan, persetujuan antara pedagang, pembeli sarang maksudnya pengepul, dengan petani yang punya saran. Kalau cocok seumpamanya ada saran saya ini bang, saya mau jual harganya sekian, bisakah kita ambil sekian? Si pengepul mengatakan, si pembeli sarang dia mengatakan kemampuan saya ambil sekian, umpamanya saya dia pembeliannya cong, kemampuan saya congnya ini sekian, seumpamanya 7 juta atau 7.500.000 atau 8 juta lah seumpamanya. Tergantung dari kita, serahkan lagi yang punya saran. Tidak bisakah dikasih naik seumpamanya, bisakah kita ambilkan seumpamanya 7.500.000 atau 7.700.000. Itu istilahnya kita nego ya, kita nego, kan ada namanya permintaan sama pembeli sarang. Begitu juga sebagai kita sebagai pembeli saran, bisa juga minta sama petani, kemampuan saya beli ini saudara bang, begini ji, umpamanya 7 juta ji saya kemampuan saya, atau 7.500.000, nggak bisa ambil 7 juta
700 umpamanya. Nah, gitu ya saudaraku ya. Jadi selalu saya paparkan harus ada kecocokan, harus ada solusi sama pembeli dengan yang punya barang ya. Jangan ada saling merugikan saudaraku ya. Jadi itu saya paparkan. Harga sekarang itu masih bertahan. Harga sekarang yang kemarin-kemarin saya bilang belum masih bertahan. Alhamdulillah belum turun juga. Ya, belum turun juga karena ada juga kemarin-kemarin pertanyaan katanya mau turun harga. Mudah-mudahan ya harga masih bertahan saudaraku ya. Doakan saja jangan sampai harga ini lagi turun ya, kita bersabar saja menunggu informasi selalu. Karena selalu ada harga tembusan itu melalui telinga saya. Kalau ada, apalagi kalau saya sudah menjual sarang, kan saya tahu sekali kalau harga turun dan naik. Karena kenapa? Saya punya sarang sendiri saudaraku ya, 2 kali panen per 1 bulan. Istilahnya per 15 hari, kadang juga 14 hari. Jadi setiap itu pembelian itu saya tahu ya, apalagi juga saya membeli di lokasi, di lapangan ya. Kalau ada sarannya langganan kayak ini, sebentar nanti saya akan meluncur lagi ya. Ya gitu saudaraku ya. Ya jadi diusahakan kita itu harus betul-betul menyimak ini video ya. Menyimak, kita harus betul-betul itu, siapa tahu kalau ada teman-teman yang belum tahu harga, belum paham harga, kondisinya walek, kualitasnya walek, gimana. Dari sisi-sisinya tuh satu sama lain itu sarang walek atau kualitas, jadi kita harus paham. Jangan sudah panen langsung dijual saja gitu ya. Jadi kita itu harus ada betul-betul memahami namanya sarang walek, terutama itu yang punya RBW ya, apalagi kalau yang baru pemula. Jadi kita harus itu memahami betul-betul itu namanya tingkatannya sarang. Oh seumpamanya pelontos ini kira-kira harganya berapa kalau saya jual ini, karena dia ini agak putih. Nah, umpamanya lah putih. Tapi belum tentu yang si pembeli walek mengatakan putih. Mungkin yang punya saran mengatakan ini saran saya putih. Nah, jadi kita itu betul-betul nanti pembeli walek, pembeli sarang mengatakan ini putih, harganya sekian saya ambilkan. Nah, begitu saudaraku ya. Jadi harga sekarang itu masih begitu, masih bertahan ya. Yang mangkok pelontos sekarang itu 11 ya. 11 juta sampai 11 juta 500 ya di lokasi ya, maksudnya di lapangan. Nah itu masih bertahan itu. Kalau harga sudut, ada sudut itu 8 juta ya, 8 juta bisa juga naik sedikit, agak bisa juga turun sedikit tergantung dari pembeli ya saudaraku ya. Kalau patahan itu 7 berapa ya, 8 juta 7 juta 500 sampai 8 juta. Kalau sudut 8 juta sampai 8,5 kalau bagus, tergantung dari kualitas warnanya ya. Ya kalau putih agak mahal juga. Jadi itu masih bertahan harga kayak begitu saudaraku ya. Jadi tolong disimak ya. Kalau kakian harga kakian sekarang kalau agak putih itu 3 juta 500 sampai 4 juta. Kalau putih kakiannya ya, tapi kalau warna itu biasa kadang 3 juta, biasa juga 3 juta 500 per 1 kilo. Ya begitu pun juga patahan per 1 kilonya. Harganya tadi itu yang saya sudah jelaskan. Harganya sarang sudu juga saya sudah jelaskan tadi harganya per 1 kilonya. Begitu pun juga mangko pelontos. Nah, begitu pun juga harganya per 1 kilonya juga ya. Nah, lain lagi kalau sarang serbuk ya, sarang serbuk itu kan sarang hancur. Nah, kalau sarang serbuk itu yang kayak tepung. Nah, itu yang hancur-hancurnya ya. Yang hancur itu kayak tepung. Nah itu harganya biasa itu 1 juta sampai 1 juta 500 per 1 kilo. Nanti banyak itu baru bisa 1 kilo ya saudaraku ya. Nah nanti kita kumpul. Nah, oke lah. Jadi itulah saya paparkan tadi kontenku saya ini saudaraku. Tolong disimak, ditonton videonya, di komen. Kalau perlu tulis di bawah kolom komentar saudaraku ya. Kalau ada mau ditanyakan, siapa tahu kalau ada mau bertanya, mau sharing, silakan. Nanti saya jawab melalui dengan tulisan. Kalau saya tidak mampu, umpamanya pertanyaannya saudaraku agak-agak panjang atau mau diperjelaskan per detail, nanti saya jelaskan melalui konten saya ya, melalui konten tutorial saya insya Allah. Kalau ada waktu sehat begitu pun juga saudaraku ya. Jangan lupa saudaraku ya, nonton selalu videonya, selalu menunggu informasi harga ya, selalu menunggu informasi harga supaya tidak bingung ya, tidak bingung di pedagang-pedagang bilang berapa lagi harganya ini berapa, insya Allah ya, insya Allah. Jadi setiap saya tayang itu jam 7.30 selalu tayang insya Allah kalau tidak ada halangan ya. Itu rata-rata saya tayang itu video saya ya. Kecuali video surf
Kalau video short, video pendek itu biasa itu bagian dalam bangunan, semacam telur walek, sarang walek, anak walek. Nah, itu anak yang sudah mau terbang, ada itu di video short. Tolong ditonton juga itu ya, karena ya, itu cara populasi wale, perkembangan biakan wale di dalam ruangan bangunan RBW. Populasi wale dalam ruangan bangunan RBW ya. Jadi okelah saudaraku, itulah saya tadi, mohon dipahami namun sedikit. Kita harus syukuri ya saudara ya. Kita harus syukuri karena saya itu memberikan informasi kepada saudara sekalian. Ini ilmu saya yang saya alami sehari-hari ya. Saya tidak pernah bilang saya ambil ilmu memindahkan. Jadi itu yang apa yang saya alami sehari-hari saya, itu yang saya utarakan kepada teman-temanku, saudaraku dimanapun Anda berada. Jadi saya itu sudah mengalami apa yang keluh kesahnya namanya kehidupan, susah payahnya, ringan beratnya pekerjaan. Dan kita harus syukur ya saudaraku, karena kita masih sehat, diberi kesehatan, kemampuan. Jadi okelah saudaraku, mohon maaf kalau ada kata-kataku ini salah, hilap, terselip, karena saya itu teman-teman, saya sudah mengatakan selalu, saya itu manusia biasa. Saya manusia biasa, hanya semampu saya melemparkan memberikan informasi saudaraku, karena saya juga mau kalau saudaraku seperti teman-teman yang sudah berhasil yang lain-lainnya ya. Jangan selalu menjelekan sama teman-teman ya, jangan selalu mengucilkan. Kita harus bersaing secara waras ya. Ya, jangan malas teman-teman berusaha, karena malas itu tidak ada obatnya ya. Itu pesan saya, kalau malas itu tidak ada obatnya. Nah, jadi kita itu jangan lupa berusaha, berdoa. Ya, harus itu sama-sama itu saudaraku ya, berusaha berdoa. Insya Allah pasti sukses. Oke? Jadi okelah, saya undur diri dulu teman-temanku. Sekali lagi sehat semua teman-teman dimanapun Anda berada, selalu sukses dan berhasil. Jangan lupa selalu doanya teman-teman ya. Kalau ada kata-kata saya salah, saya ulangi lagi. Kalau ada kata-kata saya salah, maaf, salah, hilap, mau dimaafkan saya saudaraku ya. Karena siapa lagi yang mau memaafkan kalau bukan saya saudaraku ya. Okelah, karena kita itu selalu berusaha bertawakal. Ya, sehat selalu saudaraku, berhasil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.